Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang merupakan kitab syarah bagi kitab dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita sampai pada pembahasan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yaitu bunyi ayat ya yang terdapat dalam bab tersebut. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai, ya, tetapi yang dapat memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja kepada siapa yang Allah kehendaki. Kami sudah sebutkan beberapa ayat dan hadis-hadisnya tentang masalah itu, bahwasanya segala urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala atau ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga tidak memberikan hidayah kepada siapa yang Allah eh, kehendaki. Itu semuanya ada hikmahnya tentunya. Pada pertemuan kali ini kita akan em, melanjutkan pembahasan tentang masalah itu, yaitu tentang poin-poin yang kita petik dari penjelasan yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu. Poin yang pertama adalah tentang tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya, ini sudah ditafsirkan kemarin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik ya kepada pamannya yang dia cintai atau Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ya, itu yang dimaksud. Ya, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, artinya hidayah taufik. Artinya hidayah taufik adalah hidayah yang mana seseorang itu dapat melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, atau apa yang merupakan kewajiban baginya. Itu adalah hidayah taufik. Ya, jadi Nabi itu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun, meskipun kepada orang yang dia cintai, yaitu pamannya. Tetapi yang bisa memberikan hidayah taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Nabi hanya memberikan hidayah irsyad namanya, atau hidayatul bayan, yaitu Nabi hanya menjelaskan saja ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini jalan keselamatan, ini jalan menuju neraka. Itu tugasnya Nabi, menjelaskan, menerangkan. Adapun membuat orang itu melaksanakan perintah tersebut, menjalankannya, itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan hidayah taufik kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ya, tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabi, artinya tidak pantas bagi nabi
untuk memohonkan ampun ya kepada siapa saja meskipun kepada kerabat terdekatnya. Ya, jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya sekali lagi beliau ketika itu ingin artinya memohonkan ampun kepada siapa? Kepada pamannya. Ya, agar pamannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah pun melarang Nabi kita memohonkan ampun kepada pamannya. Karena pamannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan mengikuti agama nenek moyangnya, itu kakeknya bernama Abdul Muttalib. Ya, jadi begitu pun juga kita sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad SAW, ya kita tidak bisa mendoakan ampunan kepada meskipun kepada kerabat kita, keluarga kita yang terdekat, jika mereka meninggal dalam keadaan musyrik atau meninggal dalam keadaan kafir. Yang kita hanya bisa mendoakan mereka ketika mereka masih hidup agar mereka mendapatkan hidayah, ya, agar mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam. Itu kita doa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia meninggal dunia, kerabat kita misalnya atau orang terdekat kita, namun dia meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik, belum masuk ke dalam Islam, maka kita tidak bisa meminta kepada Allah agar dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ya, yang ketiga ini adalah masalah yang besar, ya. Apa yang harus dari masalah yang besar, yaitu tafsiran eh, ya firman Allah Subhanahu wa taala atau tafsiran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul la ilaha illallah." Yaitu ketika di akhir hayat pamannya Nabi eh, menyampaikan kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, pamannya enggan mengucapkan kalimat ini. Kenapa kalimat ini? Karena dia tahu bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan atau mengikrarkan atau mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Abu Thalib dan orang-orang musyrik yang lainnya, Abu Jahal dan seterusnya, mereka meyakini bahwasanya ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu berhala-berhala mereka. Karena jika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka harus mengakui yang berhak disembah hanyalah Allah, bukanlah berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan itu. Ini ikhwat Islam azakullah yang harus kita ketahui. Kemudian poin yang keempat, ya, bahwasanya Abu Jahal dan orang yang bersamanya yang ketika itu menghadiri menjelang wafatnya Abu Thalib, mereka mengetahui maksud dari Rasulullah SAW ketika beliau masuk, ya, ketika beliau masuk lalu menyampaikan kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ya. Jadi Abu Jahal tahu bahwasanya ini adalah kalimat yang mana jika seorang mengucapkannya dia harus meninggalkan segala sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sehingga Abu Jahal pun juga tetap bersikuku untuk menyampaikan kepada Abu Thalib untuk tidak mengucapkan kalimat tersebut. Seraya mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, ya, apakah engkau ya membenci agamanya ajarannya Abdul Muttalib, ya, atau keyakinannya Abdul Muttalib, itu keyakinan masih yang menyembah berhala-berhala, ya. Jadi inilah yang mereka sampaikan kepada Abu Thalib, ya, sehingga Abu Thalib pun mati dalam keadaan mengatakan saya berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi jadi makna daripada la ilaha illallah itu bukanlah bermakna tidak ada yang dapat menciptakan selain Allah. Bukan itu maknanya, tapi yang benar adalah
tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita mengatakan tidak ada yang mampu menciptakan selain Allah, tidak ada yang mampu mengadakan segala sesuatunya kecuali Allah, maka orang-orang musyrik pun juga meyakini demikian. Bahkan orang-orang musyrik meyakini ya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah. Ya, yang apa namanya? Yang menurunkan hujan dan seterusnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, ruku hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tetapi mereka tidak mau untuk beribadah atau menyembah atau meminta hanya kepada Allah. Justru mereka menyembah berhala-berhala mereka, sujud dan ruku, bahkan meminta, mengadukan segala halnya kepada berhala-berhala mereka. Itulah agama orang-orang musyrik ya, atau keyakinan orang musyrik. Yang kelima ya, kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berupaya bagaimana dapat mengislamkan pamannya. Sampai di akhir hayatnya saja Nabi berupaya agar pamannya itu masuk Islam. Ya, tapi apa yang terjadi tentu itu semua adalah kembali kepada hak Allah, kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui segala-galanya. Ya, Rasulullah hanya berusaha saja, ya, berdoa agar pamannya masuk Islam, memeluk Islam, mengajak pamannya, tetapi tetap hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah tugas kita pun juga sebagai umat Rasulullah adalah berupaya sedapat mungkin untuk bagaimana seandainya ada keluarga kita yang misalnya yang misalnya yang bukan Islam misalnya, maka kita berupaya agar bagaimana mereka itu masuk ke dalam Islam. Mereka itu mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan adapun hidayah taufik seseorang itu masuk ke dalam Islam itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala saja. Kita hanya bisa menjelaskan, menerangkan tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjelaskan tentang Islam dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keenam, ar-raddu ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Ya, ini bantahan terhadap orang yang menyangka bahwasanya Abdul Muttalib itu telah Islam dan orang-orang sebelumnya. Ya. Jadi tidak benar kalau Abdul Muttalib itu adalah Islam. Ya, Abdul Muttalib itu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kakek Rasulullah meninggal dalam keadaan kufur. Ya, tidak benar. Ya, kalau mengatakan dia Muslim. Ya, kenapa? Karena Abu Jahal mengatakan, apakah kamu mengatakan kepada Abu Thalib ketika hendak meninggal dunia, apakah kamu benci kepada ajarannya Abdul Muthalib atau kepada keyakinannya atau agamanya Abdul Muthalib? Sedangkan Nabi menyuruh pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ada pertentangan di sini antara kalimat la ilaha illallah dengan agamanya Abdul Muthalib, yaitu menyembah berhala. Ya, sehingga menunjukkan bahwasanya Abu Thalib lebih memilih ajarannya atau agamanya Abdul Muthalib, itu menyembah berhala, bukan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Muthalib terus juga Abu Thalib, ya Abu Jahal dan yang lainnya itu orang-orang musyrik Makkah itu mereka apa namanya diantaranya seperti tadi Abu Thalib, Abdul Muthalib, Nabi, paman Nabi Abu Thalib, dan Abu Jahal, Abu Lahab, yaitu meninggal dalam keadaan mereka tidak belum masuk ke dalam Islam. Kemudian yang ketujuh, ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa namanya, ketika itu hendak ingin memohonkan ampun kepada pamannya yang sudah meninggal dunia itu, tapi meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masih meyakini tentang kebenaran ajaran Abdul Muttalib atau ajaran penyembahan terhadap berhala. Maka Allah pun melarang Nabi kita Muhammad SAW untuk memohonkan ampun kepada Abu Talib. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya segala urusan itu ada
di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan Rasulullah SAW dan yang selainnya. Bagaimana firman Allah, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu hanyalah milik Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mengampunkan, yang berhak untuk menyuruh seseorang agar meminta diampunkan dosa orang lain atau keluarganya, itu kembali kepada persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah setujui, maka diperbolehkan. Namun Nabi ketika itu ingin memohonkan ampun kepada pamannya, ya Abu Thalib, tapi karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, maka Allah tidak setujui. Sehingga Nabi pun tidak jadi mendoakan ampunan kepada pamannya. Yang kedelapan, poin yang kedelapan yang kita bisa petik dalam bab ini adalah bahayanya orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk bersama kita. Artinya Abu Thalib ya ketika itu belum bisa keluar daripada agama kemusyrikan karena orang-orang di sekitarnya itu masih mempengaruhi beliau untuk tetap terus berada di atas agama yang menyimpang, yaitu agama kemusyrikan, penyembahan berhala. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita memilih teman, memilih teman jangan sampai kita memilih teman yang mana teman itu justru menjerumuskan kita kepada kesesatan atau kekafiran atau kemusyrikan. Oleh karenanya kata Nabi, hendaklah kita melihat kepada siapa kita berteman. Karena seorang itu tergantung daripada agama temannya dan tergantung daripada akhlak temannya. Ya, oleh karena itu kita kata Nabi, hendaklah kita memilih teman yang baik agar kita juga menjadi orang-orang yang baik, bukan teman-teman yang buruk, karena kita dikhawatirkan akan terpengaruh dengan teman-teman yang buruk itu, sebagaimana Abu Thalib ya, karena orang-orang di sekitarnya itu masih mempengaruhinya, akhirnya Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan musyrik. Kemudian yang kesembilan adalah bahayanya kita mengagungkan orang-orang terdahulu yang tidak berada di atas kebenaran. Ya, sebagaimana tadi Abu Jahal ya mempengaruhi Abu Thalib agar terus untuk mengikuti agama atau ajaran Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib adalah kakek-kakek mereka, tapi kakek-kakek mereka ini bukan di atas kebenaran, ya, dan di atas kesesatan, ya, kekufuran dan kemusyrikan. Oleh karena itu kita harus juga jangan mengagungkan, jangan kita memuliakan orang-orang yang meskipun mereka adalah orang-orang terdahulu atau dari kerabat-kerabat kita, kalau mereka dalam kemusyrikan, dalam kekufuran, dalam kesesatan, jangan kita agungkan mereka, jangan kita muliakan mereka. Yang kita muliakan adalah orang-orang terdahulu yang benar-benar di atas Islam, di atas akidah yang lurus. Ini yang kita muliakan mereka. Ya, kemudian yang ke-10 adalah ya syubhatnya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyimpang. Ya, mereka sebagaimana Abu Jahal, syubhatnya yaitu mereka mengagungkan orang-orang terdahulu, yaitu mengagungkan Abdul Muttalib, padahal Abdul Muttalib ini kakek Nabi bukan berada di atas agama yang lurus. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi sekali lagi jangan kita fanatik terhadap orang-orang terdahulu yang mendahului kita. Ya, kalau dia benar, dalam kebenaran kita ikuti dia. Tapi kalau dia salah atau dia menyimpang, ya maka jangan kita ikuti. Tidak boleh kita fanatik buta. Kita harus melihat apakah mereka benar-benar di jalan yang lurus atau di jalan yang menyimpang. Kita harus memperhatikan masalah ini. Ya, jangan cuma sekedar karena mereka adalah orang-orang terdahulu dan seterusnya lalu kita mengikuti saja. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, yang perlu kita pahami bersama. Jadi yang menjadi sandaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bukan perkataan sipulan-sipulan. Ya, perkataan sipulan-sipulan ini harus kita timbang dengan Al-Quran Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran Sunnah kita terima. Tapi kalau perkataan mereka, keyakinan mereka, perbuatan mereka itu menyimpang dari Al-Quran Sunnah, maka kita harus tinggalkan. Ikhwatal Islam,
Azakumullah. Yang ini yang ke-11 ya, adalah amalan itu tergantung di akhir hayat kita. Ya. Jadi seandainya Abu Thalib itu dapat mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, maka dia divonis oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Abu Thalib dari hayatnya tetap bersikukuh untuk berpegang teguh kepada agama nenek moyangnya, yaitu Abdul Muthalib atau bapaknya, yang masih berpegang teguh kepada kesyirikan, penyembahan kepada berhala, maka Allah pun vonis dia masuk ke dalam neraka. Meskipun Nabi tetap memintakan agar diringankan siksaannya. Jadi Abu Thalib ini tetap diringankan siksaannya dari siksa api ini, neraka. Tetapi tetap dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kuatal Islam, azakullah. Ya, ya. Jadi di sini yang terakhir adalah bahwasanya kita mesti untuk merenungi bagaimana begitu besarnya syubhat orang-orang, ya, orang-orang yang sesat, ya, karena apa? eh, Ya, karena mereka masih mengagungkan orang-orang terdahulu, itu syubhat mereka, ya, itulah orang. Ya, jadi syubhat mereka adalah mereka berhujah, berargumentasi, ya, dengan apa namanya, orang-orang terdahulu, ya, meskipun orang terdahulu itu orang-orang besar, orang-orang berpengaruh dan seterusnya, tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran Sunnah, maka kita tidak boleh mengikutinya. Jadi yang menjadi patokan adalah sejauh mana orang-orang itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harus kita ikuti. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang pembahasan ini. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa istiqomah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.